Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2. Untuk mengakomodasi sebagian besar pemain, God's Domain dapat dimainkan saat tidur. Juga, waktu dalam game berbeda dari waktu di dunia nyata, di mana 2 jam dalam game sama dengan 1 jam di dunia nyata. Setiap hari dalam game terdiri dari 48 jam, terdiri dari 30 jam siang hari dan 18 jam malam. Tidak hanya itu, untuk memungkinkan sebagian besar para pekerja untuk menikmati game, malam hari di dunia nyata adalah siang hari dalam game. Si Feng melewati terowongan warna-warni segera setelah dia tiba di God's Domain, tiba di sebuah tempat inak khusyuk. Kuil emas. Malaikat perempuan dengan 4 pasang sayap terbang menuju si Feng. Dia hanya seukuran telapak tangan. Halo petualang, selamat datang di God's Domain. Aku adalah malaikat navigasi, Gabriel. Aku akan memperkenalkan kepadamu 4 kategori utama dan 12 job utama. Silakan pilih job yang paling kamu sukai. Petik 2. Dengan lambaian tangan kecil Gabriel, sebuah ilustrasi yang memperkenalkan 12 job utama muncul di depan si Feng. Kedua-belas job ini dikategorikan ke dalam 4 kelas utama. Warrior, Shield Warrior, Guardian Knight, Berserker. Spesialis senjata, pendekar, assassin, ranger. Healer, cleric, druid, oracle. Mage, elementalis, summoner, cur semancer. Warrior berspesialisasi dalam bertahan melawan monster, spesialis senjata yang berfokus pada hasil kerusakan fisik, healer berfokus pada penyembuhan, mage fokus pada output kerusakan magis. Setiap job memiliki gaya bertarung mereka sendiri, yang merupakan salah satu daya tarik utama God's Domain. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng memilih pendekar pedang di bawah senjata spesialis dan dia bahkan dikenal sebagai sword magician. Si Feng sudah berinvestasi terlalu banyak dalam job pendekar, jadi tentu saja, dia tidak akan memilih job lain. Dia memilih kelas pendekar yang dia kenal tanpa ragu-ragu. Seleksi job selesai. Silakan tentukan nama untuk karakter kamu. Petik 2. Ye Feng. Si Feng memilih nama yang sama dengan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Berhasil memberikan nama. Apakah kamu ingin menyesuaikan penampilanmu? Tingkat penyesuaian terbatas hingga 15%. Petik 2. Memikirkannya sebentar, si Feng memilih untuk menyesuaikan penampilan karakternya sebesar 15% agar tidak menonjol. Dengan ini, tidak ada yang bisa mengenali si Feng jika mereka melihat karakternya, meskipun itu tidak setampan yang asli. Silakan pilih tempat kelahiran di Kerajaan Star Moon. Peta yang menampilkan puluhan kota milik Kerajaan Star Moon muncul di depan si Feng. Pembukaan domain dewa disinkronkan secara global. Untuk mengakomodasi ratusan juta pemain, tanah domain dewa sangat luas, berukuran hingga 2 atau 3 kali bumi, dan kerajaan di dalamnya bahkan lebih banyak. Namun, ruang tamu dan kota pemain, pada kenyataannya, menentukan negara tempat mereka akan memulai, sehingga pemain hanya dapat memilih kota-kota di dalam negara. Kota White River. Si Feng tidak berencana memilih kota lain, jadi dia memilih kota White River yang paling dikenalnya. Kota White River adalah kota peringkat kelima Star Moon Kingdom. Itu adalah kota penting di utara kerajaan Star Moon. Ada beberapa guild yang memilih untuk berkembang di sana demi menghindari konflik antar guild besar lainnya. Kota dikonfirmasi. Pemain akan tiba di kota Redleaf yang berada di kota White River dalam 3 detik. Kami harap kamu bersenang-senang di dalam game. Petik 2. Pemandangan di depan si Feng segera kabur saat ia dikirim. Kota Redleaf, bangunan-bangunan yang ditata dengan semrawut di sana memiliki gaya yang mirip dengan abad pertengahan. NPC memenuhi jalan yang ramai, membuat mereka merasa seolah itu adalah dunia lain. Si Feng tiba di depan sebuah gereja, penampilan barunya menyerupai pendekar pedang yang tidak punya uang. Dia saat ini mengenakan armor kulit pemula abu-abu dan di pinggangnya tergantung pedang pemula.
Aku masih berakhir di kota Redleaf, pada akhirnya. Si Feng tersenyum samar ketika dia melihat pemandangan kota kecil yang sudah dikenalnya. Rasa percaya diri muncul dalam dirinya. Pada saat itu, banyak pemain mulai berkeliaran di sekitar kota, berbicara kepada NPC dengan harapan mendapatkan jejak untuk kues. Ada juga beberapa pemain yang keluar dari desa, pergi ke hutan belantara untuk membunuh monster. Masing-masing dari mereka menjalankan tugas mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya dan mereka tidak bisa membantu tetapi berharap mereka dapat membagi waktu mereka menjadi dua. Si Feng tidak memperhatikan pemain lain. Dengan sedikit gelombang dan sentuhan jarinya, panel atribut pemain muncul di depannya. Karakter, Ye Feng, manusia. Kerajaan terafiliasi, Star Moon. Gelar, tidak ada. Job, pendekar pedang. Level, 0. HP, 100/100. Physical Attack Power, 13. Defense, DEFF, 4. Attack Speed, 3. Movement Speed, 4. Atribut, Strength STR, 5. Agility AG 3. Endurance, N4. Intelligence, INT, 2. Vitality, Vit 2. Poin atribut gratis, 4. Penguasaan senjata. 100 Sword Mastery plus 5 peringkat Apprentice, meningkatkan kerusakan pedang 1 tangan 5%. Penguasaan pedang 2 tangan plus 5 peringkat Apprentice, meningkatkan kerusakan pedang 2 tangan sebesar 5%. Poin penguasaan gratis, 0. Bakat Job. Pendekar pedang 1, penguasaan terkait pedang plus 5. Pendekar pedang 2, dapatkan 8 poin penguasaan gratis setiap 5 tingkat. Pendekar pedang 3, kecakapan terkait keterampilan pedang meningkat sebesar 50%. Skill. Memotong. Keahlian aktif. Persyaratan, pedang. Tambahan 8 titik kerusakan. Cooldown, 5 detik. Level keterampilan, 1 kecakapan 0/300. Equipment Eki. Baju kulit pendekar, Grey Truss. Level 0. Meningkatkan DEFF plus 2. N10/10. Pedang Novice abu-abu sampah, pedang 1 tangan. Level 0. Persyaratan peralatan, STR3. Attack Power plus 3. N15/15. Di dalam tasnya, ada 10 potong roti dan 10 kantong air. Makan roti akan memulihkan 10 HP per detik saat minum air akan pulih 10 MP per detik, dan kedua efek berlangsung 10 detik. Setiap pendekar pedang memulai dengan atribut yang sama, satu-satunya perbedaan adalah alokasi poin atribut gratis. Setiap pemain dapat memperoleh 4 poin atribut gratis dengan setiap peningkatan level. Dengan setiap kenaikan level, cara pemain yang berbeda menggunakan poin ini akan menghasilkan gaya unik mereka sendiri. Kekuatan meningkatkan kekuatan serangan fisik dan bobot di balik setiap serangan. Agi meningkatkan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan. N meningkatkan HP dan stamina maksimum. INT meningkatkan kekuatan serangan sihir dan MP maksimum dan Vit meningkatkan tingkat pemulihan MP dan HP. Setiap job menekankan pada atribut yang berbeda. Karena pendekar pedang itu termasuk dalam pekerjaan kerusakan fisik, kebanyakan orang akan memprioritaskan STR. Dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng juga membuat pilihan seperti itu, menambahkan 2 poin ke STR, 1 poin ke N, dan 1 poin ke Agi untuk setiap level. Itu adalah pilihan yang sangat biasa dan biasa. Namun, Si Feng tidak berencana melakukannya dalam kehidupan ini. Tanpa ragu, Si Feng mengklik tanda plus-plus untuk Agi, menempatkan semua 4 poin atribut gratis ke dalamnya. Agi Si Feng meningkat menjadi 7 poin, kecepatan serangannya berubah menjadi 4 dan kecepatan gerakan keempat. Metode alokasi titik ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh assassin, yang dikenal luas karena aginya yang tinggi. Mereka akan memprioritaskan STR terlebih dahulu, karena lebih banyak kerusakan berarti waktu yang lebih mudah naik level. Sayangnya, Si Feng tidak berpikir seperti itu.
Untuk jobs jarak dekat, Agi adalah pilihan terbaik pada tahap awal domain God. Ini dirahasiakan, hanya ditemukan beberapa minggu setelah pembukaan domain dewa. Ketika akhirnya diketahui, pemain jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu tetapi memukul dada mereka dengan menyesal. Setelah menambahkan poin atribut, Si Feng melihat sekelilingnya. Hanya beberapa saat telah berlalu sebelum sekelompok besar pemain dikirim ke sini. Simbol mirip belah ketupat hijau milik pemain memenuhi udara alun-alun pusat, menghalangi simbol kuning milik NPC. Situasi seperti itu membuat mencari NPC menjadi tantangan yang lebih besar. Di komunikasi suara Si Feng berdering, nama penelepon menunjukkan Black Cloud. Itu adalah panggilan Blacky. Kakak Feng, aku memilih cur semancer dan dikirim ke kota Falling Moon, kau di mana? Sekarang setelah memasuki domain dewa, Blacky sangat bersemangat, ingin memulai perjalanannya dengan cepat. Aku di Redleaf Town, tidak jauh dari Falling Moon Town. Aku akan membantumu naik level, jadi datanglah ke kota Redleaf, kata Si Feng. Kakak Feng, apa kau gila? Apa kau tahu seberapa jauh Falling Moon Town dari kota Redleaf? Peta mengatakan bahwa aku harus berjalan sekitar 7 jam lamanya untuk sampai ke sana. Aku akan ketinggalan banyak pemain lain jika aku pergi ke sana. Kita harus naik level sendirian dan bertemu di White River City setelah mencapai level 10. Blacky hampir batuk darah karena marah. Menghasilkan 16.000 kredit dalam 10 hari sudah gila. Alih-alih dengan panik menaikkan level setelah memasuki domain dewa, ia diminta untuk membuang 7 jam. Dia tidak akan melakukan itu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jangan khawatir, kau hanya perlu datang ke sini, aku jamin kau akan mendapatkan kembali waktu yang kau buang dengan sangat cepat, kata Si Feng dengan nada datar. Ketika Blacky mendengar nada percaya diri Si Feng, dia bertanya dengan penuh semangat, Kakak Feng, mungkinkah kau memiliki informasi beta tester? Domain dewa telah mengundang beberapa orang untuk menguji gamenya sebelum dibuka untuk umum dan orang-orang ini disebut beta tester. Beta tester ini bisa mendapatkan informasi lebih dulu untuk domain dewa dan, meskipun perubahan akan dibuat untuk permainan, beta tester pasti akan tahu lebih banyak daripada pemain biasa. Apa yang ada di pikiranmu? Bergegaslah ke sini. Si Feng menjawab dengan nada misterius, tertawa. Mendengar kata-kata Si Feng, Blacky tahu Si Feng memiliki informasi yang dapat dipercaya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, mengatakan, Oke, tunggu aku, Kakak Feng, aku akan langsung ke sana saat ini. Petik 2. Mengakhiri panggilan Blacky, Si Feng berjalan menuju gang kecil gelap kota. Ada ratusan NPC di kota Redleaf. Namun, NPC yang memberi kues hanya berjumlah 10, sementara kues tersembunyi berjumlah 5, dan kus unik hanya berjumlah 1. Kues yang unik tidak akan tersedia lagi setelah diselesaikan oleh pemain. Kues unik di Redleaf Town hanya ditemukan 2 bulan setelah pembukaan domain dewa dan itu telah menimbulkan sensasi di seluruh White River City terakhir kali. Karena kues itu unik, pemain yang beruntung mengungkapkan metode untuk mendapatkannya, yang membuat iri banyak pemain. Sayangnya bagi mereka, kues tidak lagi tersedia, bahkan jika mereka ingin melakukannya. Tentu saja, Si Feng tidak akan membiarkan kues unik ini pergi dalam kehidupan ini. Si Feng tiba di gang gelap yang dipenuhi pengemis dengan pakaian compang camping. Para pengemis itu seperti serigala yang menemukan daging segar ketika mereka melihat Si Feng berjalan mendekat, dengan cepat mengelilinginya saat mereka meminta makanan. Pernah ada pemain yang memberi banyak pengemis makanan ini. Pengemis-pengemis ini akan meminta barang setelah diisi dan meminta barang lebih mahal setiap kali. Pemain telah menyetujui semua permintaan mereka, secara berturut-turut memenuhi lebih dari 10 permintaan mereka. Sayangnya, para pengemis sama sekali tidak memberikan imbalan apapun,
yang menyebabkan pemain itu hampir saja mengeluarkan pembuluh darah, menjadi lelucon bagi orang lain. Nya. Si Feng berteriak ketika dia mengeluarkan pedang pemulanya, menyebabkan pengemis yang tidak berdaya dengan cepat berlari untuk bersembunyi. Si Feng berjalan ke sudut setelah para pengemis melarikan diri, seorang pria paruh baya gelandangan berbaring di sana. Tidak ada banyak perbedaan antara pria itu dan pengemis lainnya, tetapi jika ada, itu akan menjadi integritas kuat pria itu, karena dialah satu-satunya yang tidak meminta makanan. Apakah kamu butuh bantuan, Pak? Si Feng secara resmi bertanya kepada pria itu. Bisakah kamu memberiku makanan? Sudah 5 hari sejak aku terakhir makan, jawab pengemis pria itu. Si Feng tersenyum tipis, dengan serius mengatakan, sayang sekali Pak, aku tidak bisa menyetujui keinginanmu. Orang normal mungkin akan memuntahkan darah dalam kemarahan jika mereka mendengar jawaban seperti itu. Namun, pengemis ini hanya menghela nafas, tidak lagi mengatakan sepatah kata pun. Namun, jika kamu bersedia membayar harga yang sesuai, aku bisa memberi kamu makanan yang kamu butuhkan, kata si Feng. Pengemis itu mengangkat kepalanya dan memandangi si Feng, matanya membawa sedikit antisipasi ketika dia berkata, jika aku punya uang, aku pasti akan membayarmu, tetapi saat ini aku tidak punya apa-apa. Meskipun, jika kamu bersedia membantuku, aku akan membayarmu dengan harga yang pantas. Apakah kamu bersedia membantuku? Petik 2. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya si Feng. Pengemis itu berkata dengan serius, tolong bantu aku membunuh wali kota Redleaf Cross. Meskipun Redleaf Town hanyalah sebuah kota kecil, wali kota masih elite level 15. Ada juga guard level 25 di sisinya. Selain itu, membunuh NPC akan menghasilkan penangkapan. Apalagi membunuh wali kota, tidak diragukan lagi, ini adalah tindakan gila dan tidak ada pemain yang percaya ini adalah quest, karena ini tidak berbeda dengan mengatakan kepada para pemain untuk bunuh diri. Tidak ada yang akan menyetujui permintaan terkutuk ini. Baiklah, aku berjanji. Si Feng tanpa ragu setuju dengan senyum. Sistem, quest unik, permintaan Sherlock diterima. Rincian quest, bunuh Cross, wali kota Redleaf Town dan bawa lencana wali kota kembali ke Sherlock. Pemain tidak boleh melebihi level 10. Si Feng berbalik dan menuju ke balai kota, tempat wali kota tinggal, setelah menerima quest.